Om Tat Sat Ekam Evam Advitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Avignamastu Namo Siddham. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yantu Wiswata. Inggih Sang Maharesi Suci, Guru Suci, titiang nunas tuntunan, ampura semoga titiang tidak kenau pederawa. Ida Sang Sulinggih, Ida Pandita Sang Meraga Suci, para pemangku, para pinandita yang tersucikan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan adik-adik muda-mudi kaula muda serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi, yaitu tentang praktek pembangkitan Kundalini untuk kesehatan dan peningkatan kecerdasan daya spiritual. Tapi sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih tetap diberikan umur panjang, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi tentang ajaran suci yang sangat adiluhung. Dengan pengetahuan saya yang sangat terbatas ini, mudah-mudahan apa nanti saya dapat sampaikan, begitu juga apa yang saya dapat bawakan ini, bisa bermanfaat sedikitnya bagi kita sekalian. Dan demikian juga mudah-mudahan bisa berguna, terutama terhadap diri saya sendiri. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik muda-mudi dan anak-anak yang sama-sama berbahagia, yaitu pengetahuan kita yaitu tentang praktek yaitu pembangkitan Kundalini dan untuk dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan daya spiritual ini tidak terlepas dari usaha kita akan mendapatkan yaitu tentang jati diri kita yang sejati, begitu ya. Jadi bahwa tentang jati diri kita yang sejati ini sudah juga saya yaitu pernah kidungkan, begitu ya, yaitu dalam kidung saya Pelambang Jati Diri ya. Mungkin kita perlu ketahui Bapak Ibu sekalian ya, sebagai pemahaman kita tentang jati diri kita yang sejati ini, mungkin kita perlu simak Bapak Ibu ya. Jadi saya yaitu pernah lantunkan sebagai berikut ya. Jadi saya akan mengusahakan untuk mengartikan nanti supaya sebagai pemahaman kita semua ya. Mangkin titiang makilingang, ring beli sekadi mangkin. Sekarang saya ingin yaitu mengingatkan kepada kakak, adik, begitu juga Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Indayang jua pinahang, muda joh antuk ngaruruh. Coba pikirkan baik-baik, begitu ya. Jadi kenapa kita jauh-jauh mencari yaitu tentang kesucian, kebersihan, begitu juga tentang jati diri kita, demikian ya. Bersih tampak jalan mula, begitu ya. Jadi kebersihan itu ya ada dekat sekali, tidak jauh, begitu ya. Ada pada diri kita sendiri, demikian ya. Jadi yen dini tuara kasidan, ditu sina tuara keni. Kalau di dalam diri kita ini kita tidak bisa temukan, tidak bisa kita dapatkan, begitu ya. Apalagi yang jauh-jauh itu tidak mungkin akan bisa kita peroleh, begitu ya. Kita akan tidak bisa mendapatkannya, begitu ya. Jadi sembahe pinih utama, begitu ya.
Jadi puja kita atau sembah kita yang disebutkan sangat paling utama begitu. Wenten ring jerone ngangge ada di dalam diri kita begitu ya. Ni lanang semare lingge, ni istri rate umunggo. Jadi yang laki-laki ini ya, yaitu perwujudan api. Yang perempuan ini disebut rate umunggo ini perwujudan air begitu ya. Ditu laut patemuang, sina panggih sujati rasaning sukle ya. Jadi di dalam diri kita nanti kita akan pertemukan antara api, air, dan angin begitu ya. Jadi ida, pinggala, dan sumsumna ini kita akan satukan nanti ya apabila umpama kundalini kita sudah bangkit begitu ya. Nah, kita akan mendapatkan sujati rasaning sukle begitu ya. Jadi kita akan mendapatkan rasa yang sangat sejati, yang sangat suci di dalam diri kita demikian ya. Jadi rasa itu bukan artinya pahit, manis, atau umpama asam, begitu pakat dan sebagainya ya. Rasa itu adalah merupakan sensasi begitu ya, getaran yang ada dalam diri kita apabila kundalini kita sudah bangkit begitu ya. Jadi hanya kitalah yang merasakan, tidak ada orang lain akan dapat merasakan itu demikian ya. Disebutkan dalam yoga, siapa yang mencari dia akan bisa mendapatkan begitu ya. Siapa yang melaksanakan dia akan merasakan begitu. Tidak mungkin orang lain akan merasakan begitu ya. Hanya kita yang merasakan ya. Dengan kenikmatan yang ada dalam tubuh kita begitu ya. Sensasi yang kita bisa rasakan dalam tubuh kita demikian. Lanjut ageni rahasia di Suring Buana begitu ya. Ada api abadi di dalam bawah buana alit kita, yaitu di Suring Buana, yaitu di segitiga terbalik di cakra muladhara ya, di tulang ekor kita demikian ya. Usaha yang mangupinin begitu ya. Jadi usahakan nanti kita mengipasi api ini supaya semakin lama semakin membesar begitu ya. Supaya begitu membesar ini mangde jagre ngewaspada. Jadi api itu supaya sampai umpamanya mengobar-obar begitu ya. Sampai api itu menjadi jernih, menjadi sinar dan bercahaya begitu ya. Raris tincapang ke luhur ring tungtunging si wedwara begitu ya. Lalu kita usahakan angkat itu sinar yang ada di muladhara ini nanti ya, naikkan sampai di siwedwara begitu ya, artinya di cakra sahasrara, yaitu di cakra teratai berdaun seribu demikian. Nah, ring tungtunging siwedwara maka sinar pembersihan rahat utama ya, itulah sebagai pembersihan nanti ya, sebagai sinar begitu ya, disebutkan pembersihan yang paling utama begitu ya. Apabila nanti kita sudah bisa membangkitkan kundalini sampai di cakra sahasrara, nah itu disebutkan pembersihan yang paling utama begitu ya. Jadi jangan nanti Bapak khawatir atau umpamanya takut lagi begitu ya, kalau umpamanya misalnya Bapak masuk di bawah jemuran, mungkin karena kita sebagai agama ilmu, agama rasa begitu ya, rasanya kita kotor, tidak suci begitu ya. Jangan takut lagi ya. Begitu juga Bapak naik pesawat, ada mungkin pakaian di atas kita, di atas tempat duduk kita, di bagasi pesawat itu ya. Ada pakaian-pakaian di situ, entah siapa punya pakaian begitu. Jangan lagi Bapak takut ya, bahwa kita sudah bisa membersihkan diri kita sendiri demikian ya. Jadi kalau kita mengangkat sinar di atas pesawat itu ya, sinar itu tetap di atas pesawat nanti demikian ya. Jadi karena kita bisa artinya mensucikan pikiran kita sendiri demikian. Nah, apabila umpamanya nanti kundalini kita sudah bangkit begitu Bapak Ibu sekalian ya, maka badan kita dalam keadaan jagra begitu ya. Jadi suprasadar Bapak Ibu ya. Jadi antara tidur dan terjaga, antara tidur dan melek ini sama begitu ya. Ya tidak ada bedanya ya. Jadi Bapak mungkin dalam keadaan tidur ini nyenyak, Bapak bisa akan merampalkan Gayatri Mantram sampai selesai begitu ya. Sebagai pengalaman saya itu dahulu ya, demikian. Nah, jadi begitu juga yang lain-lain Bapak Ibu ya.
Jadi dalam keadaan tidur kita refleks, begitu ada apa-apa kita langsung bangun Bapak Ibu ya. Jadi itulah namanya terjaga dalam diri kita demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, itu benar adanya apa yang disebutkan di dalam kitab Bhagavad Gita ya, bahwa kalau kita memuja para leluhur, kita akan ketemu leluhur. Kalau kita memuja kepada para dewa, kita ketemu para dewa, yaitu sinar-sinar suci Tuhan. Kita akan ketemu dengan sinar yang begitu besar ya. Kita kalau umpamanya memuja para dewa, kita akan ketemu dengan dewa. Demikian ya, cuma nanti kalau saya ceritakan, nanti Bapak bilang saya ke dewan-dewan begitu ya. Jadi saya tidak perlu ceritakan, tetapi nanti Bapak laksanakan saja. Maka Bapak semakin hari semakin meningkat daya spiritual Bapak begitu ya. Nah, catat nanti pengalaman Bapak, apa firasat Bapak itu dalam keadaan terjaga ini, antara tidur dan melek ini, nanti Bapak catat itu ya, demikian ya. Jadi selalu kita akan diberikan peningkatan daya spiritual demikian. Jadi benar itu adanya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita memuja leluhur cuma sampai di leluhur saja begitu, tidak begitu. Karena dalam ajaran agama Hindu kita memuja artinya ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus dengan para leluhur dan para dewa semuanya demikian ya. Jadi itulah keyakinan di dalam ajaran agama Hindu demikian. Jadi begitu Bapak Ibu tentang artinya mungkin Kidung Pelambang Jati Diri yang saya lantunkan. Ini mudah-mudahan ini sebagai pemahaman kita ya, untuk dapat kita meningkatkan diri kita ini ke jalan spiritual yang sesungguhnya demikian ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita mau melaksanakan artinya pembangkitan Kundalini, ingat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan Bapak coba-coba dulu nanti sebelum artinya nadi-nadi di dalam tubuh Bapak itu bersih dengan sempurna, yaitu jangan Bapak coba-coba membangkitkan Kundalini secara paksa begitu ya. Nanti saya sangat khawatir sekali akan ada gangguan kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi itu makanya laksanakan dulu pembersihan nadi melalui pengolahan napas ini secara bertahap Bapak Ibu ya, sampai nadi kita sudah bersih dengan sempurna, baru Bapak membangkitkan Kundalini nanti begitu ya. Walaupun sebentar saya ajak untuk melaksanakan praktik pembangkitan Kundalini begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya, tentang umpamanya ini pembangkitan Kundalini itu juga sudah saya muat di dalam ya itu session yang telah lewat tentang yaitu praktek pembersihan nadi Kundalini dalam tubuh kita demikian ya. Jadi itu dulu laksanakan secara bertahap Bapak Ibu ya, sampai nadi Kundalini kita sudah bersih, baru kita akan membangkitkan Kundalini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai yaitu untuk melaksanakan praktek pembangkitan Kundalini, yaitu untuk kesehatan dan kecerdasan daya spiritual ya. Jadi apa sebabnya saya katakan kecerdasan daya spiritual? Karena Kundalini ini cerdas sekali Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita ini tidak perlu embel-embel lagi, hanya pikiran yang mengendalikan begitu ya. Kalau Kundalini kita bangkit begitu, di mana dipikirkan di dalam tubuh kita, di sana akan bergerak begitu ya. Itulah kecerdasan spiritual Bapak Ibu ya. Jadi kecerdasan daripada energi Kundalini ini ya. Jadi hanya pikiran yang mengendalikan semuanya itu nanti demikian. Mari kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama, sebelumnya umpamanya kita melaksanakan artinya pembangkitan Kundalini, mari kita melaksanakan doa dulu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita bersihkan pikiran dan jiwa raga kita dan tempat duduk kita dengan mantram ya. Demikian. Jadi mari kita Bapak Ibu laksanakan pembersihan pikiran dan jiwa raga kita dengan mantram. Jadi tangan kita Bapak Ibu yaitu di atas paha kanan kiri menghadap ke atas ya. Jari tengah kita ketemu dengan ibu jari tangan, kita mengambil sikap padma begitu ya.
Jadi kita mulai pembersihan pikiran dan jiwa raga kita dan tempat duduk kita. Asana. Om Sida Asana Prasada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Ya, jadi Pak Ibu, setelah kita melaksanakan yaitu pembersihan ya, jadi pikiran jiwa raga kita, mari kita membersihkan tangan dulu dengan mantra Kara Sodana Om Sudamam Swaha, Om Mati Sudamam Swaha. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kedua tangan dan hati hamba menjadi bersih dan suci. Nah, setelah itu mari kita laksanakan yaitu sembah kosong. Cakupkan tangan di antara kedua alis. Om Atma Tatu Atma Parisudamam Yanama Swaha. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Atma atau roh ya menyatu dengan Parama Atman atau Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mensucikan pikiran dan jiwa raga hamba. Nah, setelah itu mari kita melantunkan yaitu doa kedamaian alam semesta ini, karena doa ini sangat penting ya untuk kedamaian alam semesta ini ya, karena pahalanya sangat besar. Begitu juga doa ini dapat menghapuskan segala macam dosa kita, demikian ya. Jadi mari kita lantunkan Bapak Ibu. Om Diau Santir Antariksam Santir Pertiwa Santir Apa Santir Osadaya Santir Wanaspataya Santir Wiswadewa Santir Brahma Santi Sarwam Santi Santirewam Santi Sama Santir Edi. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, damailah diau alam atas atau langit, damailah antariksa atau alam tengah, damailah pertiwi tanah atau bumi, damailah apah atau air, damailah osadaya, rumput-rumputan tanaman palawija, damailah wanaspataya, pohon-pohonan kayu dan buah-buahan, damailah Brahma, pencipta alam beserta isinya, semoga damailah para dewa sebagai sinar-sinar suci Tuhan, semoga semuanya dalam keadaan damai atas perlindungan-Mu, Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Om Samastaloka Sukina Bhavantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya mari kita yaitu mencakupkan tangan sekali lagi di dada kita ya. Kita mohon perlindungan. Om Mawigenamastu Namo Sidam. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga hamba tidak mendapatkan alang dan rintangan, sehingga kegiatan hamba bisa berjalan dengan lancar. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai yaitu untuk melaksanakan dulu olah batin kita Bapak Ibu ya. Kita mengolah batin kita supaya semakin lama batin kita semakin kuat begitu ya. Badan kita akan menjadi sehat begitu ya. Jadi demikian tujuannya ini Bapak Ibu ya. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu, kita dulu mengolah batin kita ya. Jadi sekarang Bapak Ibu ya, jadi nanti Bapak Ibu tarik ini ya, energi alam ini dari pertiwi sampai akasa bersamaan dengan napas begitu ya, kita tarik, baru kita simpan di tubuh kita begitu ya. Jadi rasakan di dalam tubuh kita. Setelah kita rasakan di tubuh kita, nanti kita keluarkan, kita dorong ini dengan tangan kita ke depan seakan-akan kita mendorong beban yang berat di depan kita, demikian ya. Jadi itu kita latih
mungkin kita bisa laksanakan 3 kali begitu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita mulai. Tarik napas yang dalam, langsung dengan gerakan tangan kita Bapak Ibu, langsung gerakan. Di situ langsung kita tarik ke dalam tubuh kita. Setelah tarik dalam tubuh kita, lalu kita keluarkan, kita dorong ke depan, seakan-akan kita mendorong beban yang sangat berat Bapak Ibu ya, ke depan ini, terus bersamaan dengan embusan napas. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi kita laksanakan ini yaitu sebanyak 3 kali begitu ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu, mari kita membersihkan ruangan kita ya. Kita akan membersihkan ruangan kita. Jadi mari Bapak Ibu ikuti saya. Jadi nanti kita tarik napas bersamaan dengan gerakan tangan kita. Lalu nanti tangan kita dorong ke depan, hentakkan Bapak Ibu ya, tangan kita langsung dengan keluarkan napas, yaitu tangan kita langsung kita dengan keluaran napas, yaitu 3/4 napas kita ya. Begitu kita habis kunci, ya habis kunci, maka nanti baru sisa napas itu tinggal 1/4 itu kita keluarkan, demikian ya. Mari kita mulai Bapak Ibu. Ambil energi alam di sekitar badan kita ya. Begitu juga di ruangan ini ya Bapak Ibu. Kita akan mengambil energi ini, terus setelah kita ngambil energi ini masukkan ke dalam tubuh kita Bapak Ibu ya. Setelah masuk ke dalam tubuh kita, langsung kita dorong ke depan, hentakkan Bapak Ibu bersamaan dengan hembusan napas. Jadi sisa yang napas ini 1/4 Bapak Ibu ya, simpan. Kita kunci dulu. Setelah kita kunci ruangan kita supaya tidak ada energi negatif yang masuk ke dalam ruangan kita, baru kita embuskan napas tinggal 1/4 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah pembersihan daripada ruangan kita Bapak Ibu ya, dari energi negatif ya. Dan begitu juga kalau umpamanya ada misalnya mungkin yang ikut sama-sama melaksanakan meditasi pembangkitan kundalini dalam ruangan kita ini juga energinya dapat dibersihkan sekaligus, demikian ya. Jadi ini manfaatnya Bapak Ibu bagi yang mungkin kita melaksanakan dengan pemula ini, demikian ya. Tapi nanti kalau umpamanya sudah kundalini ini sudah bangkit dengan sempurna begitu ya, istilahnya sudah caluh begitu ya, sudah biasa. Jadi maka kita membersihkan hanya dengan sinar Bapak Ibu ya. Jadi sinar nanti untuk berikutnya mungkin saya akan bisa sampaikan kepada kita sekalian, demikian. Cuma sinar saja nanti yang menyelimuti tubuh kita, demikian ya. Nanti yang berikut itu demikian ya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian kita mulai melaksanakan yaitu pembangkitan kundalini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai tegak ya badan kita Bapak Ibu ya. Badan kita tegak. Yaitu ingat ya, kita mengambil sikap siddhasana itu ya. Jadi badan tegak lurus. Pikiran kita pusatkan di ujung hidung, lidah kita lekarkan di langit-langit ya. Demikian ya. Dan bisa juga Bapak duduk di kursi begitu ya. Yang penting tidak mempergunakan sandaran ya. Tidak mempergunakan sandaran kursinya begitu ya. Supaya nanti pergerakan energi kundalini di tulang belakang kita ini lancar begitu ya, tidak terhambat. Demikian. Dan begitu juga Bapak tidak pergunakan sendal ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai yaitu untuk melaksanakan yaitu penarikan napas untuk pembangkitan kundalini ya. Penarikan napas dan pengeluaran napas ini seperti puputan pandai besi begitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada istilahnya penahanan napas ya.
Jadi napas masuk, napas keluar secara terus menerus begitu ya. Jadi pikiran kita nanti pusatkan di mulut dara, mata kita lirikkan di ujung hidung, kita kontrol napas keluar masuk di ujung hidung kita, demikian ya. Tetapi pikiran Bapak kita pusatkan di Muladhara Cakra, yaitu di tulang ekor kita, demikian ya. Di segitiga terbalik, yaitu di suring buana kita. Tadi demikian. Jadi ini Bapak Ibu kita laksanakan yaitu selama 5 menit nanti ya untuk penarikan napas dan pengeluaran napas ini secara terus menerus. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian ya, jangan nanti Bapak coba-coba untuk membangkitkan kundalini sebelum nadi Bapak bersih dengan sempurna begitu ya. Jadi belum bersih dengan sempurna, jangan dulu Bapak membangkitkan ini. Walaupun saya sudah praktekkan sekarang ya. Jadi demikian. Jadi karena nanti kalau Bapak paksa bangkitkan akan terjadi gangguan kesehatan terhadap diri Bapak, demikian ya. Hal itu tidak akan kita inginkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sekian, mari kita mulai. Jadi kita mengambil narik napas yaitu dengan so dan keluarkan dengan ham ya. Jadi kita narik napas so ham begitu ya. Jadi seperti puputan pandai besi, kita pusatkan pikiran di Muladhara Cakra ya, di Muladhara Cakra. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu, pusatkan pikiran di Muladhara Cakra, mata kita lirikkan di ujung hidung, lirik di ujung hidung, napas keluar masuk, lidah kita lekarkan di langit-langit, nanti saya yang tuntun begitu ya. Ya Bapak mempraktikkan ya ini bersama kita ini ya, demikian. Mari kita mulai Bapak Ibu, kita laksanakan selama 5 menit pertama ya. Jadi kalau belum panas nanti muladhara kita, itu kita tambah lagi 5 menit lagi begitu ya, sampai panas sekali, hangat di dalam muladhara kita. Baru kita akan menggerakkan muladhara dan menyatukan sabdu bayu idap, tarik dengan napas. Yaitu otomatis Bapak Ibu setelah gerakan muladhara tarik dengan napas ini, lubang dubur kita akan tertutup begitu ya. Ini yang menekan nanti energi kundalini naik ke atas begitu di atas kepala kita ya. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu, kita laksanakan yaitu praktik pengolahan napas untuk pembangkitan kundalini. Jadi ingat Bapak Ibu, napas masuk so, napas keluar ham ya. Jadi kita laksanakan selama 5 menit ya. Jadi ingat Bapak Ibu, pusatkan pikiran di Muladhara Cakra ya. Kita mulai. Tarik napas so ham. Bapak laksanakan dalam hati, saya pimpin. So ham. Terus Bapak laksanakan. Soham ini adalah untuk penyatuan ya. Penyatuan ini supaya nanti bersatu, yaitu Ida Pingala dan Sumsumna ini kan bersatu Bapak Ibu ya. Akan nanti bersamaan dengan energi kundalini ini akan menjadi bersatu dan membesar dan akan menjadi sinar dan bercahaya begitu ya. Demikian Bapak Ibu. Mari kita teruskan. Soham. Terus pikiran Bapak jangan sampai lepas dari Muladhara Cakra, yaitu dari tulang ekor kita ya. Pikiran kita di sana. Kontrol napas keluar masuk di hidung kita, mata kita lirikkan ke ujung hidung. Soham.
Soham, Soham. Terus Bapak Ibu, setelah artinya sudah rasa hangat di mulut dara ya, rasa hangat di mulut dara, maka sekarang Bapak Ibu ya mungkin kalau memang belum hangat nanti Bapak tambah ya 5 menit ke depan. Tapi saya langsung saja praktekkan ini Bapak Ibu sekarang ya. Jadi satukan bayu sabda hidup Bapak Ibu ya, gerakan mulut dari cakra kita ya, kejamkan begitu. Setelah begitu maka lubang dubur Bapak tertutup. Satukan bayu sabda hidup, tarik dengan aksara Om. Om, tarik ke atas Bapak Ibu, terus dari mulut dara terus sampai di bokong, sampai di pinggang kita, terus naik sampai di punggung. Terus sekarang sudah naik di leher dan menembus daripada kepala kita ya. Jadi sekarang sudah sinar suci ada di cakra sahasrara cakra ya. Jadi di ubun-ubun kita. Nah sekarang sinar itu sudah di atas Bapak Ibu, Bapak sudah mengalirkan. Nah ini kita sudah dapat membersihkan energi negatif yang ada dalam tubuh kita, demikian ya, sambil ke atas ini. Jadi ini karena nadi kita sudah bersih, maka ini energi kundalini lancar naik ke atas Bapak Ibu ya. Demikian. Jadi mudah-mudahan ya nanti sifat-sifat yang ada kurang baik dalam tubuh kita ya, yang disebutkan sifat buta dan kala ini yang ada dalam tubuh ini, mudah-mudahan sudah dinetralisir, yaitu menjadi sifat dewa, menjadi sinar ya di atas kepala kita, sudah demikian ya. Jadi maka sekarang ini Bapak sudah menjadi suprasadar begitu ya, menjadi suprasadar. Badan Bapak sudah terjaga antara tidur dan melek begitu ya. Jadi ini sudah terjaga. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah cakra teratai berdaun 1000 ini sudah mekar di atas kepala kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak kalau menaikkan 1 jengkal ini sinar suci di atas kepala, ini pembersihan yang sangat utama begitu ya. Jadi mudah-mudahan mungkin karma-karma kita begitu ya, yang mungkin kurang baik itu sudah dapat dibersihkan, dinetralisir. Yang penting kita harus bertobat begitu ya, jangan berbuat kembali hal-hal yang kurang baik begitu ya. Jadi supaya nanti kita selalu dituntun dan dapat penyatuan kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi demikian. Jadi setelah itu Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita turunkan yaitu sinar suci ini yang sudah cemerlang ya, yang cerah ini Bapak Ibu ya. Jadi ya saya bisa bicara begitu ya karena terus terang ya namanya saya sudah mengalami ini Bapak Ibu ya. Jadi saya bisa menceritakan begitu ya. Tapi kalau umpamanya saya tidak bisa tidak mengalami ini, saya tidak apa yang mau saya ceritakan, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang saya bawakan ini. Jadi saya betul-betul Bapak Ibu yaitu ingin supaya ajaran suci yang sangat adiluhung dan luhur ini supaya bisa menyebar begitu kepada umat manusia untuk kebaikan begitu ya. Untuk kebaikan, jangan kita pergunakan untuk yang hal-hal yang negatif atau perbuatan jahat begitu Bapak Ibu ya. Jadi karena yang seperti sering saya sebutkan, apabila kita sudah naik di puncak ini Bapak Ibu ya, naik di puncak begini, nanti Bapak jatuh lagi ke dalam lumpur yang sangat dalam begitu ya. Jadi di samping Bapak sudah dibungkus dengan lumpur, Bapak juga tidak akan bisa bangkit kembali begitu ya. Nah ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, perlu kita pahami bersama begitu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita turunkan sekarang sinar yang di atas kepala ini sudah menyerap juga energi alam ini untuk dapat nanti bersama-sama membersihkan ke seluruh tubuh kita ini kembali Bapak Ibu ya, sampai ke kaki kita akan dibersihkan ya. Jadi semua sarwa mala papa petaka atau klise ini Bapak Ibu, noda-noda ini semua akan dibersihkan begitu di dalam tubuh kita sampai dibuang di kaki ya. Jadi demikian, mari kita satukan bayu sabda hidup
ya Bapak Ibu sekalian. Tarik dengan aksara Om, kita turunkan sinar dari atas kepala sampai ke bawah sampai di kaki. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om. Om. Terus Bapak Ibu turunkan terus lewat kepala kita langsung ke leher, langsung ke bawah sampai ke punggung, langsung ke bawah ke pinggang, terus sampai di bokong kita, terus umpamanya di paha kanan kiri, sampai di lutut kita, sampai di betis kanan kiri, dan begitu juga sampai di telapak kaki kita, sampai di jari-jari kita. Sekarang sinar itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah di telapak kaki kita, jari-jari kita kanan kiri Bapak Ibu ya. Jadi ingat Bapak Ibu, ya kalau Bapak sudah bangkit seperti ini nanti kundalininya, setiap itu dilewati oleh energi kundalini ini, itu seluruh badan Bapak akan bergerak ya, dimana dilewati itu akan bergerak sampai ke bawah ya, begitu ya, bergerak dimana dilewati sampai ke bawah akan bergerak ya. Demikianlah kehebatannya, yaitu Sang Yang Aji Kundalini ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apabila memang betul-betul kita pikiran dan jiwa raga kita jadi suci dan bersih, sinar suci Tuhan ini akan betul-betul memancar di dalam tubuh kita, demikian ya. Nah sekarang sudah di kaki kita Bapak Ibu sekalian, yaitu sinar suci ada di telapak kaki kita. Nah sekarang kita tinggalkan itu Bapak Ibu ya, kita tinggalkan. Jadi mari kita pusatkan pikiran di Muladhara Cakra Bapak Ibu ya. Di Muladhara Cakra, yaitu di tulang ekor kita. Begitu Bapak pikirkan di Muladhara Cakra, Bapak dapat melihat sinar suci yang cerah di situ, cemerlang ya. Jadi dengan mata batin kita. Nah sekarang Bapak Ibu, satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om. Langsung kita loncatkan di cakra sahasrara. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om. Om. Sudah meloncat di sahasrara cakra, yaitu di ubun-ubun kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita menyerap sudah energi alam ini. Nah sekarang kita loncatkan lagi kembali ke Muladhara Cakra. Jadi Bapak Ibu lihat nanti mudra yang kita laksanakan Bapak Ibu ya. Ya. Sekarang loncatkan dari sahasrara cakra ke Muladhara Cakra. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om. Om. Ya sudah. Sekarang sudah di Muladhara Cakra. Nah, setelah di Muladhara Cakra Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah dapat merasakan sensasi di situ. Ya di Muladhara Cakra sangat menyenangkan. Ya sangat menyenangkan sekali. Nah, sekarang Bapak Ibu mari kita tarik dari Muladhara Cakra ke Swadhisthana Cakra ya. Di wilayah kemaluan kita. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om. Om. Ya, jadi Bapak Ibu ya sudah sekarang di Swadhisthana Cakra. Jadi di situ sudah bisa menyerap energi alam. Begitu juga di dalam tubuh kita ini, di Swadhisthana Cakra ini sudah menyatu antara Buana Agung dan Buana Alit kita Bapak Ibu ya. Nah sekarang mari kita loncatkan dari Swadhisthana Cakra ke Nabi Cakra, wilayah perut kita Bapak Ibu ya, di pusar itu ya. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om. Om. Ya sekarang di pusar Bapak Ibu ya. Jadi di pusar ini adalah merupakan suatu Nabi Cakra, yaitu pencernaan di sini Bapak Ibu ya. Jadi disinilah api jasmani kita, demikian ya. Jadi yang melaksanakan pencernaan dalam perut kita sehingga makanan itu tercerna. Nah, makanan itu dicerna menjadi sari-sari makanan ini, yaitu akan yaitu dibawa ke hati kita ya. Di sana disaring menjadi amerta yang membuat badan kita akan menjadi sehat, begitu ya. Itulah kerjanya daripada Nabi Cakra ini Bapak Ibu. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tarik dari Nabi Cakra, dari wilayah pusar kita ke Anahata Cakra, wilayah jantung. Satukan bahu sabdi hidap, tarik dengan aksara Om. Om. Nah sekarang sudah di wilayah jantung.
Jadi di situ sudah menyebar ke seluruh jantung kita ya, hati, paru-paru, begitu empedu sudah menyebar di situ, sinar itu di wilayah jantung kita ya. Jadi demikian. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi ya mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan kepada badan kita, akan membuat badan kita menjadi sehat begitu ya. Nah setelah itu mari kita tarik Bapak Ibu, yaitu ke Wisuddhi Cakra dari Anahata Cakra. Satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om. Om. Ya sudah ke Wisuddhi Cakra di wilayah ineban kita. Nah wilayah ineban kita ini adalah perbatasan Bapak Ibu ya, antara kepala dan badan kita, demikian ya. Jadi dari Wisuddhi Cakra ini ke bawah ini adalah wilayahnya daripada Astinapura begitu ya. Jadi di sini wilayahnya Korawa begitu ya. Wilayah Korawa ini, dan dari kepala ke atas ini wilayahnya Indraprasta ini ya Bapak Ibu ya. Jadi panca indera ada di sini, panca penawa juga di sini, demikian ya. Jadi demikian. Jadi setelah itu ini juga dapat meningkatkan imun tubuh kita. Mari kita sekarang loncatkan dari Wisuddhi Cakra yaitu ke Ajna Cakra. Satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om. Om. Ya, sekarang di Ajna Cakra di antara kedua alis kita. Nah, di sini di antara kedua alis kita Bapak Ibu, di situ sinar sangat cemerlang. Sinar itu bagaikan matahari yang baru terbit itu Bapak Ibu ya, berkilau, ada kemerahannya, putih cemerlang di situ, demikian ya. Jadi di antara kedua alis kita. Nah sekarang Bapak Ibu, sekarang kita loncatkan dari Ajna Cakra ini ke Sahasrara Cakra. Satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om. Om. Ya, sekarang sudah di atas kepala kita sinar itu ya. Jadi di Cakra Sahasrara. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang kita turunkan sinar ini dengan cepat ya. Begitu yang dengan cepat dari atas kepala sampai ke bawah. Mari kita mulai Bapak Ibu, kita turunkan sinar itu dengan napas kosong ya. Ya, itu napas kosong. Kita terhenti di antara penarikan dan pengeluaran napas ini di tengah-tengah begitu ya. Jadi kita hentikan napas. Ya, kita langsung tarik dengan napas kosong sinar yang dari atas kepala. Ya, sekarang Bapak Ibu kita turunkan. Ya, tidak menyatukan bau sabda hidap nih Bapak Ibu ya, tidak ya. Jadi kita hanya napas kosong ini, turunkan saja sinar dengan pikiran kita. Turunkan Bapak Ibu dari Sahasrara Cakra ke Ajna Cakra. Nah, turunkan lagi ke Wisuddhi Cakra di wilayah ineban tenggorokan kita. Sudah di tenggorokan kita, turunkan lagi ke Anahata Cakra wilayah jantung. Sekarang wilayah jantung turunkan lagi di Nabi Cakra wilayah pusar kita. Sudah di wilayah pusar kita, turunkan ke Swadhisthana Cakra wilayah kemaluan. Sekarang dari wilayah kemaluan sorong ke belakang, yaitu di Muladhara Cakra. Ya, jadi sudah di Muladhara Cakra ya. Kita melaksanakan napas kosong ini Bapak Ibu, tidak ada napas ini ya. Artinya berhenti di tengah-tengah napas kita. Nah, sekarang sudah di Muladhara Cakra, Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ kita bisa rasakan, kita bisa melihat di Muladhara Cakra kalau sudah bangkit kundalini, kita melihat sinar yang sangat cemerlang di situ dengan mata batin di Muladhara Cakra. Sekarang satukan bau sabdi hidap, Bapak Ibu ya. Jadi kita loncatkan ke Sahasrara Cakra. Ya, satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dan napas. Om. Bapak Ibu terus tarik ke atas, ini dialirkan Bapak Ibu ya, bukan meloncatkan ya. Tarik terus ke atas sampai ditembus di leher, terus sampai di menembus kepala dan sampai di puncak kepala kita, yaitu di Cakra Sahasrara.
Nah, sekarang ini sudah di cakra Sahasrara. Jadi jaga ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jaga sinar suci ini di atas kepala kita ya. Jadi bahwa dahulu itu ya di season yang telah lewat saya sudah pernah bawakan yaitu yaitu Dharma Wisata dari satu cakra ke cakra yang lain bagian kedua ya. Itu kita sudah melingkihkan di Ajna Cakra ya. Begitu juga yaitu di dalam Catur Berata penyepian itu dalam tubuh kita sudah melingkihkan juga di Ajna Cakra ya. Jadi ini sekarang tetap Bapak Ibu ya antara Ajna Cakra dengan begitu juga Sahasrara Cakra ini connect ini Bapak Ibu ya. Jadi apa nanti Bapak Ibu yang pikirkan, yang penting selalu kita pikiran positif Bapak Ibu ya. Jadi maka mudah-mudahan itu akan bisa tercapai begitu ya doa kita. Begitu juga yang kita inginkan begitu mudah-mudahan dituntun oleh Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi karena ini sangat penting sekali Bapak Ibu, yaitu tentang jati diri kita yang sejati, tolong kita jaga ya. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi mari kita betul-betul jaga, selalu kita berpikir positif begitu ya. Dan begitu juga Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan pembangkitan Kundalini ini, yang pertama adalah bisa untuk memberikan kesehatan bagi badan kita, begitu juga memberikan vibrasi kepada keluarga kita ya. Begitu juga mungkin lingkungan kita dan alam lingkungan kita, demikian ya. Jadi mudah-mudahan semua dapat diberikan vibrasi karena seperti yang disebutkan di dalam kitab suci itu ya, seperti tanaman tebu ini Bapak Ibu ya. Jadi maka tanaman tebu itu kalau sudah tumbuh subur dan rimbun begitu ya, dia akan dapat memberikan asupan air kepada tanaman lain di waktu musim panas tiba begitu ya. Jadi bahwa nanti ini juga akan dapat memberikan vibrasi kepada alam lingkungan kita. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian ya tentang energi ini sangat baik, sangat positif. Mari kita jaga dengan Trikaya Parisuddha begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian, jadi itu harapan saya. Jadi begitu juga Bapak Ibu sebagai pemahaman kita ya, apa sebabnya saya selalu setiap menarik artinya mungkin energi Kundalini menyatukan bahasa sabda hidup dengan aksara Om ini. Aksara Om itu adalah nama lain daripada nama suci Tuhan begitu ya, yang terdiri dari 3 huruf AUM ini ya. Jadi Utpati yaitu tentang penciptaan alam semesta beserta isinya ya. Setiti ini adalah sebagai pemelihara dan perlindungan terhadap alam semesta ini, dan demikian juga yaitu Pralina yaitu untuk melebur begitu ya, mendaur ulang ya. Mungkin yang sudah usang yang tidak bisa dipertahankan lagi maka dilebur akan disempurnakan kembali begitu. Demikianlah artinya tugasnya daripada Sang Maha Pencipta Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya, dengan aksara suci Om ini ya. Dari AUM ini menjadi Aum ya, setelah dibulatkan menjadi Om begitu ya. Jadi sebagai pembuktian Bapak Ibu bahwa antariksawan itu ya, jadi astronot itu beliau itu dapat mendengarkan suara alam ini dari ruang angkasa begitu ya. Jadi yang suaranya disebutkan Aum. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Jadi itu sebagai pembuktian bahwa astronot itu juga mendengarkan suara Om begitu ya di ruang angkasa. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi para maharsi kita di zaman dahulu ya, walaupun umpamanya pendidikan tidak seperti sekarang ini Bapak Ibu ya, begitu canggih ya. Jadi saya mohon maaf ya, tetapi para maharsi kita di zaman dahulu ya, yaitu dengan tapa brata yoga dan semedinya begitu ya, sehingga beliau itu menjadi orang suci, sangat dekat sekali dengan Sang Maha Pencipta begitu ya. Jadi sehingga beliau itu ya mendapatkan suara Tuhan ini yang disebutkan Om begitu ya. Jadi demikian.
Jadi itulah Bapak Ibu sekalian sebagai pemahaman kita bahwa kita sebagai agama Hindu yaitu menyebutkan nama suci Tuhan dengan Om begitu ya. Jadi sekian saja Bapak Ibu mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu apa yang saya sampaikan ini jauh dari kesempurnaan begitu ya. Jadi jauh sekali dari kesempurnaan karena kita selaku manusia biasa Bapak Ibu ya tetap tidak sempurna, begitu hanya Sang Maha Pencipta yang maha sempurna, demikian ya. Jadi kalau ada kekurangan sempurnaan dari apa yang saya bawakan ini tolong disempurnakan, demikian ya. Jadi sekian saja Bapak Ibu, untuk berikutnya saya mohon Bapak Ibu ya, saya mohon ini ya kepada kita sekalian, kalau Bapak berkenaan begitu ya, kalau Bapak berkenaan tolong like, subscribe, dan share begitu ya. Jadi agar ajaran Dharma ini bisa menyebar. Jadi mudah-mudahan ya karma baik ada pada Bapak dan Ibu, Bapak akan mendapatkan selamat, rahayu, bahagia dan sejahtera begitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, saya hanya bisa mengaturkan ucapan suksema begitu ya, ucapan terima kasih kepada kita sekalian. Jadi sekian Bapak Ibu, dan untuk selanjutnya panjang umur selamat tetap saya akan berbagi, yaitu nanti berikutnya itu tentang penyatuan sinar-sinar suci Tuhan yang menguasai ke-8 arah penjuru mata angin ini Bapak Ibu ya. Jadi kita akan praktekkan nanti, yaitu dengan penyatuan dengan buana alit kita begitu ya, alam kecil kita, demikian ya, disebut buana alit. Jadi mudah-mudahan panjang umur selamat Bapak Ibu, tidak ada halangan, kita bisa berjumpa kembali, demikian ya. Jadi sekian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebih selaku manusia biasa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om